Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi, Bapak Presiden kita, tolong sebagai kita semua di sini di Timur Tengah, kita sebagai TKW ilegal di Damam Al-Khobar, kita dihukum mati-matian di sini. Kita tidak boleh pulang, tapi kita masih disuruh kerja. Kita udah trauma karena perlakuan orang Arab ini terlalu kejam sama kita semua di sini. Tolong Pak Jokowi pulangin kita. Kita tidak mau dihukum mati di sini di Arab Saudi. Ya pemirsa, video ini direkam oleh tenaga kerja wanita TKW yang bekerja di Timur Tengah dan ini menjadi perhatian banyak orang. Video tersebut diunggah pada hari Rabu 18 Januari 2017, namun tidak dijelaskan kapankah rekaman video itu dibuat. Video ini diambil dari dalam sebuah ruangan. Kalau kita lihat di video ini seperti sebuah kamar yang dihuni oleh beberapa wanita. Nah, salah satu tenaga kerja wanita meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera dipulangkan. Mereka mengungkapkan tidak boleh pulang, masih disuruh bekerja dan juga mereka mengaku mengalami trauma. Dalam keterangan yang ditulis, mereka merupakan korban perjanjian kerja. Dan saat ini mereka berada di Damam Al-Khobar, Eastern Recruitment di Camp 14 daerah Gosalia. Dan mereka merupakan tenaga kerja wanita yang resmi melalui PJTKI PT Bidar Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak ibu yang ada di Indonesia terutama. Dan sementara itu juga ya, kita juga memperoleh sebuah video singkat lagi dari Kementerian Tenaga Kerja karena kita berusaha untuk mengkonfirmasi mengenai hal ini ke Kementerian Tenaga Kerja dan kemudian kami dikirimkan video ini. Ini adalah video berisi pengakuan dari TKW bernama Aminah Wati yang tadi ada di video yang pertama. Mengaku bahwa sebenarnya ini merupakan kesalahpahaman soal video yang sebelumnya ia unggah. Masalah makanan dan sekarang Mr. Ali datang sendiri dan menyelesaikan masalah kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menawati. Kami di sini ada kesalahpahaman dengan supervisor Bangladesh. Masalah makanan dan sekarang Mr. Ali datang sendiri dan menyelesaikan masalah kami. Sekian, terima kasih. Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Jangan lecehkan merah putih, masih menjadi topik dialog kita bersama Pak Marwarar Sihaan, pengamat hukum tata negara, kembali membahas tentang apa yang kemudian dianggap melecehkan bendera merah putih kita ini, Pak. Nah, kalau kemudian dari pihak yang mengibarkan bendera menyampaikan semacam anggapan pembenaran oleh mereka bahwa kalaupun kita mencoret atau menuliskan sesuatu di atas bendera itu, tapi itu kan bukan sesuatu hal yang buruk, dalam artian tidak kemudian menghina bendera, tapi menuliskan hal yang berbau religi begitu. Apakah kemudian itu bisa dikatakan semacam pembenaran juga atau bisa dipertimbangkan kembali begitu, Pak Marwarar? Ya, kalau secara tegas kita mengatakan tidak bisa ditolerir hal semacam itu karena jelas sekali dalam Undang-Undang Dasar pasal 35 terus sampai 36 itu diatur tentang bendera itu dan kemudian dicoba diwujudkan perlindungan itu dan penegakan itu di dalam Undang-Undang 24, tadinya di KUHP ada juga dengan penambahan ancaman-ancaman itu, maka kita melihat bahwa karena dasar negara kita bukan negara agama, tetapi sudah jelas bahwa berdasarkan Pancasila dan konstitusi kita jelas mengenai lambang negara itu yang di setiap negara saya kira itu adalah merupakan simbol daripada kedaulatan itu, kehormatan bangsa. Nah kalau misalnya dikatakan dia mau mengganti atau bukan
mengatakan itu sesuatu hal yang boleh karena atas dasar agama. Iya. Dari sudut dasar negara sudah jelas kita punya dasar adalah Pancasila. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang, apakah memang ada di sini, di balik ini semua, suatu apa yang dikatakan untuk mengganti pemerintahan? Itu yang menjadi kekhawatiran saya sebenarnya. Karena di permukaan hanya bendera, tetapi dengan kekuatan seperti ini, yang mampu digerakkan satu ormas dalam keadaan sangat sangat dinamis begitu, maka saya kadang-kadang melihat ini adakah orang yang ingin mengganti baik dasar negara kita maupun pemerintahan ini. Kesannya terlihat seperti itu, Pak Ya, Marwarar. boleh dilihat begitu. Oleh Baik. karena itulah kita membutuhkan kejelasan yang cepat barangkali dari pihak kepolisian Baik. untuk melakukan penyidikan dan kalau memang itu memenuhi semua unsur tindak pidana tentu bisa dibawa ke proses peradilan. Baik, Pak Marwarar, kita langsung tanyakan ini ke Kombes Pol Awi Setiono. Selamat malam, Pak Awi. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam Pak Awi, bersama Veronica. Di sini ada Pak Marwarar Siahaan juga. Pak Awi, sejauh ini tadi kita sudah sempat berbincang dengan Pak Boy Rafli Amar terkait dengan penyelidikan yang sedang berlangsung saat ini. Sejauh mana Pak? Dan siapa saja yang sudah sempat dilibatkan dalam pemeriksaan terkait dengan pelecehan lambang negara kita, bendera merah putih yang bertulisan Arab? Iya, Mbak. Memang untuk tanggal 16 kemarin, pengamanan demo itu mengkonsentrasi terkait dengan ketertiban ya jalannya demo sendiri. Iya. Kemudian setelah selesainya itu baru kita mendapatkan laporan informasi dari anggota intelijen kami bahwasanya memang di antara pendemo itu ada yang membawa bendera merah putih yang gambarkan tulisan Arab. Dari situlah akhirnya dilakukan penyelidikan, dikumpulkan barang-barang bukti yang ada. Akhirnya di situ dengan adanya fakta-fakta yang ada, akhirnya dibuatkanlah laporan polisi model A oleh Polres Jakarta Selatan dan sekarang lagi proses penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi dari beberapa anggota yang melakukan pengamanan. Kemudian juga ada beberapa orang dari sipil yang dilakukan pemeriksaan peserta demo dan tentunya kita akan mencari tahu siapa yang membawa bendera itu, siapa yang membuatnya, kenapa dibuatnya, tentunya akan kita dalami itu. Baik, Pak Awi, sejauh ini dari proses pemeriksaan Pak, apakah sudah ada indikasi yang cukup kuat bahwa pihak yang membawa bendera atau mengibarkan ataupun juga mengangkat itu adalah mereka yang masuk dalam organisasi terkait, Pak? Patut diduga, tapi terlalu dini kalau saya sampaikan karena memang ini tadi prosesnya masih penyelidikan karena memang kita juga mencari tahu siapa yang berbuat apa tadi. Oke, sesulit apa sebenarnya Pak? Ataukah karena ini merupakan sesuatu hal yang sensitif karena melibatkan sebuah ormas besar, Pak? Tidak juga, karena memang ini kan ada undang-undang yang dilanggar. Ini ada aturan yang dilanggar di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan sudah diatur jelas ya di pasal 4 ya. Di bab 2 pasal 4 sampai 24 itu sana secara gamblang menjelaskan bagaimana itu bendera merah putih harus dipergunakan. Mulai dari ukuran sampai larangan-larangan bendera itu. Jadi di sana sudah diatur dan dari fakta-fakta hukum yang ada memang ada aturan-aturan yang dilanggar. Tadi yang saya sampaikan ada larangan-larangan yang dilanggar. Misalnya di pasal 24 itu di huruf A-nya setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina dan merendahkan kehormatan bendera negara. Ini kalau pasal ini unsur yang melakukan perbuatan lain ini tentunya nanti akan kita dalami. Ya, baik. Pak Awi, bagaimana Anda kemudian menanggapi dari pernyataan Pak Marwarar, kemudian ada dugaan bahwa dengan apa yang dilakukan oleh pihak tertentu ini atau ormas ini sendiri, ataupun mungkin mereka tidak terlibat tapi ada pihak-pihak yang ingin menyusup, ini adalah upaya untuk mengganti lambang negara kita atau mungkin yang jauh lebih buruk dari itu, Pak? Adakah kemudian indikasi itu, Pak? Ya kembali lagi, kami kalau
bicara hukum, memang fakta-fakta dari gambar kan kita bisa dapatkan. Tapi kembali lagi, kita terlalu dini tentunya kalau menyimpulkan itu karena memang ini proses penyelidikan baru berjalan ya. Iya. Dan tentunya kita juga harus bersabar, kita harus mengumpulkan alat-alat bukti yang ada dan kita akan memeriksa saksi-saksi sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa terang benderang mengungkap perbuatan mereka ini maksud tujuannya apa. Ya, Pak Awi, ada pihak juga yang kemudian meragukan pihak kepolisian mampu menyelesaikan kasus ini, mengingat ini melibatkan sebuah organisasi besar yang kita juga masih belum tahu ini karena masih dalam proses penyelidikan, Pak Awi. Bagaimana tanggapan polisi? Saya pikir tadi masyarakat bersabar saja. Tadi disampaikan ini sudah dibuatkan laporan polisi. Ingat ini adalah massa, polisi tentunya juga berhati-hati, juga tidak mudah menentukan siapanya tadi, karena memang ini kerumunan massa. Tapi tentunya Polri minta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, kiranya biar penyidik kami segera cepat mengungkap ini ya. Kita untuk data-data ya kita sudah kumpulkan sih. Tinggal kita tunggu waktu saja, nanti kita lihat. Ya. Pak Awi, satu pertanyaan lagi Pak. Ini seandainya kemudian sudah terungkap dari proses penyelidikan dan pelaku adalah bagian dari organisasi tersebut, apakah hukumannya berlaku perseorangan ataukah kemudian nantinya melibatkan organisasi terkait? Mengingat mereka juga saling mengetahui satu sama lain Pak dalam proses pengibaran ataupun juga bahkan pembuatan bendera yang bertulisan Arab itu Pak. Ya, tentunya pertanggungjawab pidana kan dibebankan kepada orang per orang, Mbak ya, sehingga siapa berbuat apanya tadi tentunya nanti kita akan telusuri benang merahnya. Kita pasti mulai kan dari yang membawa dulu, yang membawa bendera, kendaraannya, kemudian bendera itu nanti baru kita akan periksa kan, siapa yang di depan, siapa yang di belakang, yang megang siapa, bendera itu dapatnya dari mana, siapa yang membuat, apa ada yang menyuruh, ada yang mendanai. Nanti kita terus semua, terus yang jelas ya tadi, betul tadi kita sampaikan maksud tujuannya apa gitu loh. Kok bendera merah putih ditulisi sedemikian rupa seperti lambang-lambang yang lainnya itu. Tapi sudah nyata juga kan Pak, karena memang ada aturannya bahwa mencoret-coret bendera pun sebenarnya sudah kena pidana ya Pak ya? Ya, jelas aturannya ada di sana, ancaman pidananya berlapis itu ada pasal 66 ancaman 5 tahun, pasal 67 1 tahun, dan pasal 68 ancaman 5 tahun. Nanti kita akan juntukan, akan kita lapis. Baik, terima kasih Pak Awi. Kita berharap kemudian Mbak, mari. Ya, proses penyelidikan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita segera mengetahui begitu ya siapa kemudian pelakunya Pak Marwarar, sehingga kita tidak menduga-duga. Tapi kemudian Anda mengatakan itu keluar dari pernyataan Anda sendiri bahwa kemungkinan ini ada yang ingin mengganti lambang negara, itu bisa terindikasi sejauh itu Pak. Apakah ini juga yang membedakan kasus ini dengan beberapa kasus lain yang juga sempat dianggap melecehkan bendera merah putih? Kita tahu ada beberapa kasus-kasus sebelumnya begitu Pak Marwarar. Ya, saya melihat kekuatan yang dimiliki oleh ormas ini saja kan, dan apalagi dengan terbuka, ya katakanlah ketika dipanggil kita mau menunjukkan kekuatan kita dipanggil untuk diperiksa, tentunya sebagai warga negara ya biasa saja lah dipanggil, ditanyain, kita jelaskan, tetapi ini datang dengan terbuka dan bahkan meminta supaya Kapoldanya copot itu. Itu juga merupakan sudah jelas bahwa kekuasaan negara itu di dalam hal posisi-posisi pemerintahan ada pada mereka yang diberikan otoritas itu kan menurut undang-undang. Tetapi kalau untuk itu saja kita melakukan tantangan secara terbuka, saya jadi khawatir. Tentu mereka ini mempunyai keberanian tentu karena tahu betul ada kekuatannya kan. Ada di belakang. di balik mereka. Itu menurut saya sih. Tetapi tidak perlu langsung curiga seperti itu. Baiklah kita melihatnya tentu dengan mempercayai apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena mereka juga tentu dari sisi kehormatan polisi sendiri yang secara terbuka ditantang begitu, itu memicu mereka juga untuk melakukan tindakan. Tetapi kita harapkan juga cukup proporsional, objektif kan. Ya, saya kira inilah yang kita harapkan, penegakan hukum secara efektif. Tidak perlu misalnya menakuti bahwa massa itu besar. Karena negara itu menurut saya besar kekuatannya. Dia tidak boleh kalah
kepada Hanya ormas atau karena kepada organisasi kekuatan-kekuatan meskipun di balik ormas itu, saya Baik, kira. tapi Pak Marwarar kita coba melihat lebih mungkin sedikit objektif karena memang ada beberapa pihak juga yang mengatakan bahwa ini sebenarnya juga bisa jadi isu yang diada-adakan saja untuk menekan organisasi tersebut. Anda melihatnya bagaimana? Karena kan kasus pengibaran bendera ataupun juga pelecehan lambang negara, entah itu bendera merah putih atau yang lainnya juga sudah sempat ada sebelumnya, tapi tidak sebesar ini kemudian. Ataukah karena semangat Polri yang kali ini jauh lebih besar untuk mengamankan negara dan melindungi lambang negara kita? Ya, saya kira kalau ada pun sebelumnya, tetapi yang terakhir ini kalau kita perhatikan rangkaian peristiwa-peristiwa, saya kebetulan ditunjukkan di YouTube tuh bagaimana pimpinan organisasi massa itu secara demikian vulgar, kasar, dan bahkan kalau saya mengikuti apa yang dikatakan Ibu Sukmawati bahwa seorang ulama seharusnya tidak, yang mengklaim dirinya ulama ya, tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu secara terbuka, mengatakan goblok, apalagi entah macam mana kepada kepala negara. Saya kira ini tentu bukan sesuatu hal yang main-main. Kalau kita melakukan tentangan terhadap satu kekuatan yang resmi, tentu karena kita menghitung kekuatan kita cukup besar. Oleh karena itulah saya mengatakan perlu dilihat secara lebih cermat ke belakang itu, karena menggerakkan massa begitu besar juga itu membutuhkan dana yang besar juga menurut saya kan. Dari mana mereka memiliki, apakah mereka memiliki suatu badan usaha sebagai suatu ormas yang bisa menggerakkan organisasi itu ke tempat yang jauh juga atau ke tempat yang dekat. Karena itu kan butuh makan, butuh transport, dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya tidak hanya kemudian persoalan pelecehan lambang negara kita, tapi ada yang lebih dari itu yang mungkin cenderung ingin menguasai negara. Anda maksud seperti itu, Pak Marwarar? Tidak sejauh itu, tapi perlu dilihat. Karena kalau saya melihat dari sisi hukum ya, kalau misalnya orang banyak bertanya soal makar, makar itu kalau di dalam KUHP pidana kita adalah masih terjemahan dari bahasa Belanda sebenarnya, tapi makar itu dipilih satu bahasa Arab yang ada di situ yang kurang jelas maknanya. Hanya saja di dalam penjelasan resminya atau penjelasan resmi di KUHP itu dikatakan makar itu adalah perbuatan yang telah nyata dari permulaan pelaksanaan. Jadi kalau misalnya makar, maksudnya menggulingkan pemerintahan, kalau di dalam rancangan KUHP yang baru, dikatakan menggulingkan pemerintahan itu adalah mengganti pemerintahan tidak sesuai dengan konstitusi. Saya kira ini bisa dilihat dari situlah apa yang meskipun harus hati-hati dan tidak terlalu curiga. Gitu. Banyak makna kemudian dan banyak asumsi yang bisa timbul dari pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait dengan kemudian melecehkan lambang negara kita ini. Tapi kita juga pengen tahu atau ingin tahu bagaimana kemudian kita mengembalikan kehormatan dari lambang negara kita itu sendiri. Kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Marwarar, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk. Kami kembali usai jeda.